Selamat malam Bante. Ya, baik. Terima kasih. Izin bertanya Bante, terkait pemaparannya, jika memang pada akhirnya segala sesuatu berubah, kebenaran yang hakiki adalah tidak ada aku, tidak ada saya, tidak ada diri yang sejati pada hakikat seorang manusia. Kemudian kalau begitu, sejatinya tujuan hidup dari seorang manusia itu sendiri yang tidak ada diri sejati di dunia ini itu apa ya Bante ya? Dan jika yang kedua dikaitkan dengan untuk mengusahakan untuk hilangnya atau melenyapkan karma yang semalam sempat disinggung, dan tujuan akhir adalah tidak ada tumibal lahir atau mencapai nirwana. Maaf Asana, saya bukan dari background Buddhis. Mencapai nirwana, apakah itu bukan berarti kita juga ada kemelekatan terhadap inginnya mencapai sesuatu titik tertentu, jika pada akhirnya tidak ada diri yang sejati? Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bante. Iya. Ketika kita mau bermeditasi, keinginan pasti masih ada. Keinginan untuk bermeditasi. Tetapi ketika sampai di tempat meditasi, maka keinginan tersebut harus lenyap. Ketika kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, keinginan tersebut pasti harus dimunculkan. Tapi begitu nanti mencapai tempat tersebut, keinginan itu sudah tidak ada. Ya kan, misalnya sekarang dari sini kita mau ke Jakarta, pasti harus dimunculkan sebuah keinginan bahwa saya ingin ke Jakarta. Tapi kalau nanti sampai di Jakarta, ya keinginan harus lenyap. Karena kalau tidak, bodoh. Sudah sampai Jakarta masih punya keinginan, ingin sampai Jakarta kan. Dan ternyata juga demikian. Walaupun sebenarnya ketika tadi disampaikan mengenai tujuan dari kita bermeditasi, walaupun itu masih jauh ya, tapi itu menjadi idealnya tujuan dari bermeditasi adalah untuk mencapai nibbana atau mencapai akhir dari tumimba lahir atau kelahiran. Dan nibbana adalah sebenarnya kepadaman dari segala sesuatu. Nah, tetapi untuk mengawali, melatih batin, mengarahkan ke sana, itu harus ada keinginan. Seperti seseorang yang ingin pergi ke Jakarta, sebelum sampai Jakarta itu harus ada keinginan. Demikian pula, untuk mengawali seseorang dalam praktik yang nantinya mengarah kepada kebebasan atau nibbana atau akhir dari tumimba lahir, atau bahkan akhir dari keinginan itu sendiri, karena sebenarnya nibbana itu adalah akhir dari keinginan, maka seseorang harus mengawali dengan keinginan. Harus. Bahkan nibbana itu juga adalah akhir dari keakuan atau lenyapnya keakuan. Akan tetapi untuk memotivasi seseorang agar seseorang kemudian membawa dirinya, membawa batinnya untuk melenyapkan keakuan, dia pun bisa mengawali dengan keakuan. Sang Buddha pernah memberikan sebuah contoh begini. Mana itu dalam bahasa Bali. Mana itu adalah keakuan atau pembandingan. Membanding-bandingkan. Aku lebih tinggi dari orang lain, aku lebih rendah dari orang lain, atau aku sejajar dengan orang lain, itu pembandingan. Dan di situ ada keakuan. Entah keakuan aku lebih tinggi, atau keakuan aku lebih rendah, atau keakuan aku sejajar, di situ ada keakuan. Dan nibbana itu adalah lenyapnya keakuan. Tetapi untuk mencapai di sana terkadang harus mengawali dengan keakuan. Maka dicontohkan begini. Misalnya ini contoh yang disampaikan oleh Sang Buddha. Beliau mengatakan bahwa si A ini seseorang yang telah terbebaskan, telah mencapai nibbana.
Kemudian si B yang adalah teman si A berpikir, dia saja bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Dan ketika berpikiran demikian bahwa saya harus bisa, dia saja bisa, itu adalah keakuan. Tetapi keakuan tersebut memotivasi si B tersebut untuk seperti si A. Sehingga si B ini yang termotivasi dengan mengawali keakuan seperti itu, akhirnya dia termotivasi untuk mempraktikkan hal-hal yang baik yang pada akhirnya ia juga mencapai apa yang dicapai oleh si A. Maka dikatakan bahwa pembandingan itu lenyap dengan mengawali melalui pembandingan. Dan tanha nafsu keinginan itu lenyap dengan mengawali dengan nafsu keinginan. Sama. Ketika Sang Buddha mengatakan bahwa si A telah terbebaskan atau mencapai nibbana, si B kemudian memunculkan keinginan. Keinginan untuk seperti si A ini. Maka dengan keinginan demikian, ia termotivasi. Maka keinginan demikian itu harus ada di awal untuk mencapainya. Tetapi kemudian pada akhirnya, keinginan demikian pun juga harus lenyap. Seiring dengan proses pengalaman batiniah orang tersebut. Tapi di awal harus ada keinginan. Ya kita secara simpel, sekarang Anda mau datang ke sini, ada keinginan. Tapi sampai di sini ya tidak ada keinginan. Hanya sekedar mempraktikkan meditasi. Demikian pula, sebelum mencapai nibbana, ada keinginan. Tetapi keinginan tersebut juga tidak harus dipikir-pikir terus kan, hanya sekedar diketahui saja. Karena kalau dipikir-pikir terus juga itu tidak baik. Tahu bahwa ada tujuan ini adalah untuk mencapai nibbana. Nah, tetapi itu tidak menjadi sebuah pemikiran terus-menerus. Seperti seorang petani. Seorang petani tujuannya adalah apa? Misalnya petani padi. Dia tahu persis tujuannya adalah supaya mendapatkan panen yang baik. Tetapi dalam proses dia merawat tanaman padinya, dia pun juga tidak kemudian berpikir-pikir terus tentang kapan panennya. Dia fokus dengan bagaimana merawat padi tersebut. Tapi dia tahu persis bahwa apa yang dilakukan ini punya tujuan ini, yaitu adalah panen dari padi. Nah, nibbana juga demikian. Akhir dari tumbal lahir juga demikian. Bahwasanya diawali dengan keinginan. Tetapi nibbana itu sendiri adalah akhir dari semua keinginan. Diawali dengan keakuan. Tapi nibbana itu sendiri adalah akhir dari semua keakuan. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Yang lain bisa paham? Iya. Bisa? Iya, paham Bante. Iya. Tapi sedikit mengkonfirmasi, berarti tujuan hidup manusia di bumi ini dari kajian agama Buddha itu untuk menuju ke nirvana tadi itu ya? Betul. Ya, okay. Jadi mempraktikkan hal yang baik dalam ajaran Buddha itu punya dua hal. Disebut sebagai sagga mukadang. Mempraktikkan hal yang baik yang membawa kepada sagga dan mukha. Sagga adalah alam surga. Mukha itu adalah nibbana. Pembebasan. Jadi dua ini, ketika mempraktikkan hal yang baik, dari mempraktikkan suka berdana, praktek kemoralan yang kemarin juga Anda semua juga meminta mempraktikkan 8 aturan kemoralan, kemudian mempraktikkan meditasi, tujuan akhirnya adalah bagaimana terbebaskan dari semua bentuk kelahiran. Tetapi sebelum itu terjadi, praktik-praktik yang baik ini juga membawa kepada kelahiran di alam surga. Tetapi dalam agama Buddha, walaupun surga itu tentu jauh lebih baik ketimbang alam manusia, jauh lebih baik ketimbang alam neraka, jauh lebih baik ketimbang mereka makhluk-makhluk binatang. Tetapi alam surga yang walaupun itu memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa,
itu pun juga bukan sebagai tujuan akhir. Karena sifatnya juga masih tidak kekal. Bisa hidup lama di sana tetapi sifatnya tidak kekal. Maka bagaimana seseorang nanti membawa dalam praktik yang dipraktikkan ini untuk bisa terbebaskan secara total dari kelahiran. Dan itu tujuan dari mempraktikkan dharma. Ya. Baik, makasih Ya, Bante. baik. Wandami Bante, Baik. selamat malam. Bante, sebagai umat awam, keinginan itu pasti masih ada. Contohnya hari ini kita yang perempuan kan ditempatkan di Wisma Atasilani untuk meditasi. Nah, di situ yang tadinya di sini suasananya nyaman, adem gitu, tiba-tiba ketemu yang panas. Batin yang awalnya sih saya terima waktu yang sesi sampai sebelum makan siang itu, bahkan saya sempat ngerasa maksudnya biasanya sakitnya luar biasa Pak. Itu tadi itu Mas bisa dibilang kaki tuh nggak ada rasa sakit waktu yang sesi sebelum makan siang. Nah, namanya keinginan ya mau berharap setelah itu bisa muncul lagi gitu kan kondisi itu. Tapi pas dicari ternyata kan malah jadi kacau gitu. Seharian ini jadi nggak dapat apa-apa. Jadi kan tapi ya meskipun tidak bisa dilekati kan tetap kita harus ada tekad, ada yang kita kejar gitu kan. Nah itu gimana caranya supaya tekadnya itu bisa tetap continue gitu kan. Terus pertanyaan kedua, bagaimana caranya supaya sebelum kita misalnya mencapai nibbana suatu saat nanti, entah kapan, di kehidupan kapan, itu bagaimana caranya kualitas kehidupan kita tuh semakin membaik gitu. Bahkan misalnya, ya kalau saya sih merasa dalam latihan bawana di sini banyak penderitaan fisiknya gitu kan. Ya semoga kalau misalnya ada kesempatan entah itu di alam surga atau bagaimana supaya enggak penderitaan fisiknya tuh berkurang gitu. Ya namanya keinginan. Iya. Sebenarnya meditasi ini kan adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan segala hal. Itu adalah latihan. Justru memang selama ini kan kita punya kebiasaan untuk selalu menginginkan apapun yang kita merasa itu sesuatu yang baik yang kita senangi. Maunya kan begitu kan? Sedangkan realitasnya adalah segala sesuatu sifatnya tidak kekal. Apa yang di luar diri kita semua terus berubah. Walaupun kita tidak menginginkan, pasti akan ada perubahan. Nah justru dalam meditasi ini kita itu ditantang bahwa di tengah-tengah perubahan demikian kita dilatih untuk batin kita tetap tenang seimbang. Kalau Anda mengatakan tadi merasa tidak mendapatkan apa-apa, itu sudah bagus, bahkan yang terbaik. Kalau seseorang bisa tenang di saat memang kondisinya nyaman, itu hal yang biasa. Semua orang bisa melakukan. Tapi ketika batin tetap tenang, batin bisa bersabar dalam kondisi yang tidak menyenangkan, itu baru luar biasa. Maka kalau sehari ini ternyata yang didapat itu adalah banyak penderitaannya, banyak sakit fisiknya, harus diingat, semua itu adalah sesuatu yang baik. Selama masih berusaha untuk melatih, selama masih berusaha untuk bersabar, itu sesuatu yang justru lebih baik. Bahkan kalau kita bicara tentang inti ajaran Buddha, itu kan 4 kebenaran mulia. Yang sebenarnya kita praktikkan ini adalah 4 kebenaran mulia. Yang mana kebenaran mulia yang pertama adalah tentang penderitaan. Dan penderitaan ini akan diketahui, dipahami secara lebih menyeluruh
itu kalau kita tidak lari dari penderitaan. Ketika kita lari dari penderitaan, itulah selama ini kan kebanyakan lari dari penderitaan. Yang diinginkan adalah yang senang-senang saja. Nah, itu yang membuat kita tidak pernah melihat apa sih sebenarnya penderitaan dan apa sih sebenarnya sebab mengapa kita menderita. Kita tidak melihat karena kita terus lari, menutupi penderitaan dengan kesenangan. Tapi justru dengan mengalami hal yang tidak menyenangkan tetapi masih mau bersabar di situ, masih mau melihat di situ, tidak lari dari situ. Pertama, kita mulai mengenali penderitaan. Yang kedua, kita tahu sebabnya apa sih? Mengapa kita terus menderita? Ternyata karena keinginan kan. Karena inginnya mendapatkan kenyamanan, maka semakin menderita. Sudah menderita karena sakit fisik, inginnya mendapatkan kenyamanan, tambah menderita lagi kan. Tapi itu baik ketika kita tetap bertahan di situ. Karena lama-kelamaan kita akan tahu, oh ternyata yang membuat saya menderita adalah keinginan saya. Dan ini baik pula karena kalau suatu saat mendapatkan pengalaman yang sama, sementara kalau tidak ada latihan, wah penderitaan hebat sekali muncul. Tapi karena sudah ada latihan, begitu mendapatkan pengalaman yang sama, tidak akan begitu menderita. Toh hanya seperti itu. Itu pun juga sifatnya berlalu. Tidak kekal, tidak bisa bertahan. Paling-paling juga sebentar kemudian lenyap. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, batin semakin kokoh. Maka justru batin yang kokoh itu muncul bukan karena kita terus mengalami kesenangan. Tapi justru karena kita mengalami penderitaan, batin menjadi kokoh. Ya kan? Kan ada istilah kan, bahwa kita menjadi kuat itu karena harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Kalau semuanya itu lempeng, nggak ada rintangan, orang itu cenderung lemah. Tidak bisa bertahan. Maka dengan pengalaman-pengalaman demikian, semua memberikan hikmah. Memberikan hal yang baik. Dan apa itu alam surga? Alam surga itu kan sebenarnya yang paling penting adalah bukan karena kita itu menikmati kesenangan indrawi, tetapi itu semua muncul karena batin kita. Batin yang terjaga dengan baik, yang mampu bersabar dengan baik, yang mampu memunculkan pikiran-pikiran positif di tengah-tengah perubahan yang ada, itu yang akan membawa kepada kondisi di mana seseorang bisa terlahir di alam surga. Dan itu yang sesungguhnya kita latih. Maka pengalaman tadi bukan pengalaman yang buruk, itu pengalaman yang baik. Anda mulai melihat penderitaan. Justru itulah yang dilihat. Maka maaf, Sang Buddha mengatakan begini, seperti halnya ikan yang ketika dilempar ke daratan akan menggelepar, kesakitan, tidak bisa bernafas. Demikian pula, secara umum, manusia ketika dilempar ke daratan meditasi, dia menggelepar, kesakitan. Karena selama ini ikan itu terus berada di kolam. Semuanya diperoleh. Air, apalagi kalau airnya jernih, makanan juga tersedia. Wah, all is well. Kan sering kan mendengar itu kan, istilah all is well. Ya iya, all is well. Karena tidak mengalami penderitaan. Semuanya enak, all is well. Tapi begitu dilempar ke daratan meditasi, wah sulit sekali mengatakan all is well. Ternyata menderita juga ya, menggelepar, tidak bisa bernafas. Tapi itu adalah cara bagaimana batin kita menjadi kokoh. Bagaimana kita bisa melihat penderitaan dan tahu penyebabnya itu apa. Itu karena kita melihat penderitaan, kita tidak lari dari penderitaan. Entah itu penderitaan fisik atau penderitaan batinnya, kita tidak lari. Kita bertahan di sana melihat, dan itu adalah baik. Dan kalau itu bisa bertahan, nanti ketika mendapatkan kondisi yang lebih nyaman, lebih rileks, nah batin akan mudah berkembang. Jadi ini sesuatu yang baik. Ya, begitu ya. Malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, baik. Bante, kadang-kadang pada saat kita meditasi,
duduk rasanya sudah lurus berhadapan dengan Buddha Rupa. Tapi terus berjalan, tiba-tiba bebayang sepertinya mengarah ke kiri atau ke kanan. Penasaran, buka mata masih lurus. Itu karena fenomena atau ada pengaruh otak kiri, otak kanan, Bante? Terima kasih, Bante. Iya. Katanya mabuk katanya. Itu hal yang wajar ya, tidak masalah. Bahkan banyak orang yang ketika bermeditasi terkadang merasa bahkan sudah melihat, bukan melihat ke depan tetapi sudah melihat ke belakang. Itu sesuatu yang biasa. Yang terpenting adalah tetap walaupun apapun kondisi yang muncul di situ, tetap sadar. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Itu hanya sekadar persepsi saja. Jadi entah badan kita sudah miring atau sudah apapun kepala sudah berputar, itu hanya persepsi kita. Itu banyak yang terjadi begitu. Dan apalagi mereka yang memperhatikan meditasi dengan objek yang lain, terutama objek 4 unsur. Jadi objek jasmani yang terdiri dari 4 unsur dijadikan sebagai objek meditasi. Itu nanti ketika dikembangkan, persepsi terhadap jasmani berubah-ubah. Jadi terkadang misalnya unsur dari padatnya begitu kuat dominan, bahkan sampai badan itu seperti membesar, seperti mengecil, seperti menjadi padat sekali, berat, seperti ringan sekali. Dan ketika kemudian yang dominan adalah unsur cairnya, bahkan ada pengalaman di mana seseorang seakan-akan betul-betul jasmani itu mencair, meleleh, bisa terjadi. Dan yang namanya seperti kepala melihat entah ke samping, ke kanan, berputar ke kiri, ke belakang, itu akan muncul. Tapi itu semua adalah persepsi semata, dan tidak masalah. Dan sebenarnya itu adalah baik juga ketika mengembangkan meditasi dengan objek 4 unsur. Persepsi keakuan itu akan mudah sekali luluh. Karena ternyata apa yang selama ini digadang-gadang sebagai aku ya hanya sekedar 4 unsur semata yang sifatnya berubah-ubah. Dan itu akan membawa kepada persepsi keakuan itu semakin meluruh, semakin melemah. Dan itu baik. Yang terpenting adalah tetap sadar. Sadar dengan apa yang sedang terjadi. Persepsi berubah-ubah tapi kita sadar. Dan tidak melekat. Hanya sekedar tahu. Ya. Selamat malam Bante. Ya. Mau bertanya, jadi kan kita datang ke sini dengan keinginan ingin menghilangkan pikiran-pikiran dan rintangan batin. Nah lalu kemarin 2 hari Bante telah menyampaikan kayak cara-cara untuk supaya lebih pikiran-pikiran bisa hilang, mulai dari kan lalu hari kedua dicoba dengan cara menjadi peneliti dan lain sebagainya. Nah, lalu ada saat fase di mana pikiran-pikiran itu hilang. Nah, lalu ternyata ketika kita sudah senang, ternyata pikiran-pikiran itu hilang. Ternyata pas malam ketika tidur, ketika tidak sadar, rintangan-rintangan batin itu keluar di mimpi dengan begitu kacaunya. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya situasi yang tidak kekal dan nantinya hilang, atau ada cara supaya mungkinkah pikiran bawah sadar saya terlalu melekat ke rintangan batin sehingga itu muncul lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar, mohon konfirmasinya. Jadi kan pertama kita ada keinginan. Dari keinginan itu muncul penderitaan. Lalu dari penderitaan kita merenungkan kembali dan tujuan akhirnya adalah tidak ada keinginan. Apakah seperti itu? Terima kasih. Iya. Apa yang dilakukan sudah baik. Yang pertama adalah ketika muncul berbagai macam bentuk pikiran yang adalah rintangan batin, dengan cara-cara yang tadi dilakukan, seperti terkadang
cuek, atau mungkin kembali kepada objek meditasi, atau melakukan penyelidikan sehingga berbagai bentuk pikiran demikian lenyap. Tetapi Anda masih sadar kan ketika berbagai pikiran yang kasus sudah tidak ada, batin sadar kan? Sadar dengan objek, tenang, itu sudah sangat baik. Tetapi kemudian ketika tidur ternyata kacau, tidak masalah. Itu hanya sekadar tidur, hanya sekadar mimpi. Jadi ya memang itulah salah satu bentuk ketidakkekalan. Dan nanti ketika kemudian pikiran semakin baik atau kondisi batin semakin menjadi lebih lembut, lebih baik, lama-kelamaan memang akan memengaruhi mimpi kita juga. Mimpi kita juga akan menjadi lebih baik. Kenapa? Mimpi itu juga memang terkadang manifestasi dari perbuatan kita, dari bentukan-bentukan pikiran kita, kemudian masuk ke dalam mimpi. Tetapi kalau nanti terbiasa dengan praktik untuk sekadar melihat dan melepas, tidak melekat, nanti dalam mimpi pun juga ada kondisi di mana batin tidak melekat. Itu bisa membawa ke dalam mimpi juga, tapi tidak masalah. Apapun itu hanya sekedar mimpi. Dan mimpi itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hidup kita. Bahkan kalau di dalam ajaran Buddha, bahwa mimpi itu tidak memberikan buah karma. Ya, jadi mimpi itu tidak memberikan buah karma. Yang memberikan buah karma itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dalam kondisi seperti ini, tidak dalam mimpi. Kalau mimpi tidak punya kekuatan, maka sudah nggak masalah, itu hanya sekedar mimpi saja. Yang terpenting adalah kembali dengan meditasi yang benar. Ya, demikian ya. Yang kedua adalah tujuan dari bermeditasi memang pada akhirnya adalah tanpa keinginan. Sehingga mungkin diawali dengan keinginan seperti yang tadi disampaikan, tapi pada saat kita kemudian memperhatikan objek meditasi, itu memang hanya sekedar memperhatikan tanpa memunculkan keinginan. Toh seperti misalnya objek, sebagai contohnya keluar masuknya nafas, kita menginginkan atau tidak, nafas tetap berproses. Sehingga apa? Kita sekadar untuk mengalami nafas, mengetahui nafas tanpa memunculkan keinginan. Apakah ingin nafas panjang, nafas pendek, atau lembut, atau kasar, tidak perlu. Yang terpenting adalah kita memunculkan kesadaran, mempertajam kesadaran. Bahkan ketika kemudian kita meditasi jalan, memang kita mengawali dengan keinginan, harus ada. Kita akan berjalan kalau ada keinginan untuk berjalan. Tapi pada saat berjalan pun juga pada akhirnya, kalaupun ada keinginan pun sangat lembut, sangat halus. Karena begitu ada keinginan di awal, dan kita akan hampir secara otomatis kita itu berjalan. Kanan, kiri, walaupun tentunya di sela-sela itu ada keinginan juga, tetapi keinginan yang sebenarnya tidak mengganggu ketenangan batin, dan itu masih baik, yaitu yang memang harus kita lakukan dalam meditasi. Begitu ya. Baik, makasih Bante. Tadi kan Bante sudah menjelaskan bahwa secara dalam agama Buddha kita ini terdiri dari 5 gugusan, atau secara umumnya ya nama dan rupa, itu jasmani dan batin. Tapi secara sains kan proses berpikir itu terjadinya di otak. Kita menggambarkannya sebagai otak, kemudian kita mengontrol gerakan tubuh juga dari otak, melalui saraf dan sebagainya. Nah, dalam agama Buddha sendiri, apakah batin tadi itu kemudian prosesnya terjadinya di otak, atau otak ini cuman keterwakilan sebagai bentuk jasmani dari proses terjadinya batin tadi, perasaan dan sebagainya? Mungkin itu Bante. Iya. Jadi sebenarnya jasmani itu hanya sekedar landasan saja. Landasan. Memang secara sains itu adalah otak. Tetapi dalam Abhidhamma itu adalah jantung. Ada satu bagian di jantung. Itu menjadi landasan dari batiniah. Tetapi apapun itu sebenarnya jasmani itu hanya sekedar landasan saja. Karena walaupun jasmani hancur, nanti batin juga akan berlanjut. Ya, bahkan ada makhluk-makhluk yang bahkan tidak perlu memiliki jasmani. Ketika mereka terlahir di alam yang disebut arupa Brahma,
itu tanpa harus ada jasmani pun masih bisa bertahan. Nah, sehingga jasmani di alam-alam seperti manusia ini hanya sebagai landasan saja. Jadi bukan sesuatu yang harus ada jasmani, hanya landasan saja. Dan apakah menurut sains itu adalah otak sebagai landasannya, atau dalam Abhidhamma adalah jantung, bagian tertentu dalam jantung sebagai landasannya? Apapun itu, jasmani hanya sekedar landasan saja. Tanpa jasmani, batin tetap masih berlanjut. Karena nanti kalau misalnya nih, ini hanya tambahan yang wanita ya. Kalau misalnya ternyata pikiran muncul dari jasmani, maka begitu jasmani hancur, pikiran juga hancur. Dan kalau pikiran dan jasmani hancur, tidak ada tumbal lahir. Kan begitu. Kalau tidak ada tumbal lahir, tidak ada surga dan neraka. Kan begitu. Maka ini hanya sekedar landasan saja. Tapi ada pandangan demikian pada zaman Sang Buddha ada. Mereka itu kaum Ujedawada. Mereka punya pandangan bahwasanya bahwa yang namanya jiwa itu muncul karena raga. Maka begitu raga hancur, jiwa juga hancur. Dan karena jiwa hancur bersama dengan raga yang hancur, maka tidak ada tumbal lahir. Dan bayangkan kalau tidak ada tumbal lahir, apa yang dilakukan oleh manusia? Kira-kira apa? Kalau tidak ada surga dan neraka, apa yang dilakukan? Happy-happy, ngapain juga kita menderita kan? Bersenang-senang. Nah, orang demikian pada zaman Buddha itu disebut kaum Ujedawada, dan itu juga mengarah kepada kaum materialistis. Jadi mereka itu hidupnya hanya bersenang-senang. Karena toh hidup banyak sekali, ngapain juga kita bersusah-susah. Pokoknya bersenang-senang, melakukan kejahatan nggak apa-apa, penting happy. Itu dilakukan. Nah, tetapi dalam hal ini bahwa jasmani itu hanya sebagai landasan saja. Ya. Sawatihatu Bante, Ya. Selamat malam. Saya baru pertama kali mengikuti retret ini. Sudah 2 hari ini, setiap saya duduk bermeditasi, saya melakukan objek anapanasati. Tetapi di sela-sela itu tiba-tiba blank, hilang. Tapi saya masih punya kesadaran. Setelah itu saya menyadari bahwa semua gambaran tidak ada. Seperti papan tulis yang putih. Itu gambaran juga. Maksudnya, ya mungkin gambarannya, tapi terlihatnya Iya. putih gitu. Setelah itu saya menyadari dan kembali lagi napas keluar masuknya. Nah, setelah ini apa yang harus saya lakukan biar tidak muncul gambaran seperti itu? Terima kasih. Tidak masalah, itu bagian dari perubahan. Justru ketika memunculkan keinginan agar itu tidak muncul, itu kan jadi menderita kan. Toh sebenarnya juga itu tidak kekal. Yang terpenting adalah Anda sekarang sadar. Ketika misalnya bersama dengan nafas Anda sadar, ternyata nafas kok hilang. Yang ada hanya sekedar seperti gambaran seperti blank papan tulis. Nggak apa-apa, tapi Anda sadar. Anda tahu Anda tidak melamun, tapi Anda sadar, tidak perlu takut juga, tidak mungkin kesurupan. Ya. Jadi Anda sadar, Anda tahu kondisi yang demikian, itu sudah bagus. Nanti sebentar kemudian nafas itu muncul lagi. Nanti kembali lagi kepada nafas. Kok kemudian hilang lagi, nggak apa-apa, penting Anda sadar. Nanti kembali lagi ke nafas. Nah, itu bisa dilakukan demikian. Atau yang kedua adalah mengapa kita mengawali dengan memperhatikan nafas, dengan memperhatikan di sekitar rongga hidung. Nah, rongga hidung itu adalah landasan dari nafas. Artinya, ketika nanti suatu kali kok nafas sudah tidak terasa lagi, atau seakan-akan nafas itu hilang, maka apa yang kita lakukan? Sekadar merasakan rongga hidung. Nah, begitu kita merasakan rongga hidung, nanti sebentar kemudian nafas akan terlihat lagi. Ini diibaratkan seperti ada seorang pembajak sawah.
Dan dia mengakhiri membacakannya di siang hari. Jadi selesai membaca di siang hari. Sapi-sapinya pergi mencari rumput sendiri ke hutan. Nah, pembaca sawah tersebut dia tinggal, maksudnya dia ya beristirahat. Dan ketika sore hari dia mencari sapi-sapinya. Saat mencari sapi-sapinya dia tidak akan kemudian mengikuti jejak sapi tersebut, akan terlalu lama. Dia langsung pergi ke pinggir danau atau pinggir sungai di mana biasanya sapi-sapi itu setelah makan rumput akan pergi ke sana, akan minum di sana. Begitu sampai di sana langsung terlihat sapinya sedang duduk-duduk di sana. Nah, seperti itu adalah pada saat menggunakan keluar masuknya nafas. Kita mengarahkan batin kita, perhatian kita di sekitar rongga hidung. Maka nanti begitu nafas kok rasanya sudah tidak terasa, seperti hilang, kita tidak usah mencari nafas. Langsung saja merasakan sekitar rongga hidung. Sebentar kemudian itu akan muncul. Dan kembali kita perhatikan. Dan bisa demikian. Tetapi selama apapun pengalaman yang muncul dan kita sadar dengan pengalaman tersebut, kita tidak melamun, kita tidak membiarkan pikiran mengembara, itu juga sudah bagian dari praktik membawa batin ke saat ini dan sekarang. Bagian dari pengembangan perhatian atau mindfulness. Dan itu sudah bagus. Begitu ya. Jadi nggak masalah. Ya. Nggak perlu ditolak, nggak perlu ditakuti. Biarkan itu. Toh itu hanya sekadar fenomena juga. Muncul, kemudian lenyap. Kembali pada nafas lagi. Muncul tenggelam. Hanya seperti itu. Ya begitu ya. Ya silakan satu lagi. Ya baik, terima kasih Bante. Saya mau tanya Bante, ini saya kan udah usia 50 ya Bante ya. Kok kayaknya saya nih rakit saya tuh saya nggak tahu apakah berjalan ke tempat tujuan, apakah di tempat, kayaknya masih di tempat aja gitu Bante. Padahal saya berusaha untuk mindfulness, tidak hanya duduk meditasi, tapi setiap kali saya melakukan pekerjaan selalu ingat harus mindful supaya saya itu lebih gampang gitu loh. Menurut Bante gimana baiknya Bante ya? Kalau misalnya apa sih maksudnya progresnya itu kamu sampai di mana gitu loh? Ada nggak ininya apa? Kayak sebenarnya saya ini baru mencapai ini, apa yang harus dikerjakan untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu loh. Seperti yang tadi Bante baru saya tahu Bante yang Bante ceritakan tadi yang mengenai hidung pernapasan itu saya dulu pernah mengalami dan saya sampai kaget, sampai saya tuh kayak orang nggak bisa napas karena kok napas saya hilang gitu loh. Sampai akhirnya saya agak takut, jadi sekarang saya suka pakai kembang kempis perut Bante. Itu, terima kasih. Iya. Jadi perkembangan batin kita itu tidak harus kemudian kalau sudah mencapai jana itu baru namanya berkembang batinnya. Tidak harus demikian. Oleh Sang Buddha diibaratkan seperti ini. Kalau seseorang menggunakan kapak dengan pegangannya terbuat dari kayu dan dia gunakan setiap hari. Setelah 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan akan terlihat ternyata pegangan kapaknya itu semakin mengecil, semakin aus. Tetapi pada saat dia menggunakan, dia tidak tahu seberapa ketika dia menggunakan ada bagian pegangan kapak yang sebenarnya akan berkurang. Dia tidak tahu. Tapi dia taunya setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, menarik kembali ke belakang. Dulu kan pegangan kapak ini kan besar, tapi sekarang semakin langsing, semakin kecil. Berarti setiap kali digunakan pasti ada pengurangan. Tapi pada saat dia menggunakan, dia tidak tahu seberapa yang dikurangi. Nah demikian pula pada saat bermeditasi, selama kita bermeditasi dan setelah sekian lama bermeditasi, kita bisa melihat, kita menarik kembali pengalaman di belakang. Dulu saya suka marah-marah, sekarang paling tidak kemarahannya sudah berkurang. Dulu saya itu sebenarnya serakah sekali, kikir sekali. Paling tidak sekarang sudah mulai ada kedermawanan, mudah sekali melepas.
Oh dulu saya itu kalau ada sesuatu saya itu mudah emosi. Oh sekarang saya mudah bersabar. Artinya praktik meditasi yang dilakukan ini, mindfulness yang dilakukan ini ada perkembangan. Artinya Anda rakitnya walaupun pelan-pelan sudah bergerak, tidak stagnan di situ. Dan itu yang harus kita tengarai. Ada tidak perubahan dalam batin kita setelah sekian lama? Tidak harus yang muluk-muluk yang jana itu enggak harus. Yang terpenting adalah pikiran-pikiran buruk ternyata sudah mulai berkurang. Perhatian semakin berkembang. Dan itu yang menjadi penting dalam meditasi ini. Dan itu menjadi petanda bahwa meditasinya ada perubahan, ada perkembangan. Artinya rakitnya itu tidak stagnan, mulai bergerak. Begitu ya. Ada tidak? Saya ada lihat video itu membuat saya marah dan juga kesal gitu loh. Padahal kalau dipikir itu sebenarnya untuk kebaikan. Di Nepal itu Bante katanya ada orang tuh lagi memecah belah mayat perempuan karena situ, terus katanya untuk burung. Ya, di Tibet itu. Di Tibet, iya. Jadi saya tuh ada rasa marah keluar, kesal. Saya bilang, padahal kan kalau logikanya nggak apa-apa, itu kan sudah mati gitu loh. Itu kan untuk burung, kasihan burungnya belum makan, gitu, seperti itu. Tapi kayaknya hati tuh jengkel, kesal gitu loh. Apa tidak ada yang lain gitu loh, gitu Bante. Jadi saya bilang, waduh saya masih harus belajar ini kok masih timbul seperti itu gitu loh Bante. Itu aja sih, makasih. Ya, dengan sadar bahwa saya masih marah itu lebih bagus, lebih baik. Daripada sudah marah-marah kemudian tidak pernah sadar bahwa dirinya lagi marah. Itu lebih buruk. Ini sudah bagus sekali. Artinya sudah ada kesadaran bahwa saya masih punya kemarahan, saya masih punya kekikiran, itu jauh lebih baik. Ketimbang yang sudah masih punya kemarahan tidak sadar kalau dirinya marah, masih punya kesalahan tidak sadar kalau dirinya salah. Itu yang tidak akan atau sulit berubah kalau masih demikian. Tapi kalau sudah tahu bahwa dirinya masih punya kemarahan, masih punya hal yang buruk, itu sudah jauh lebih baik. Ya, begitu ya. Ya kalau kan tradisi kan masing-masing berbeda ya. Di Tibet kan memang di sana makanan juga jarang. Sehingga dengan mereka menggunakan mayat untuk dijadikan makanan burung nasar, yaitu adalah tradisi mereka. Dan itu juga kesepakatan mereka, yaitu tidak masalah. Kalau di Indonesia ya memang itu menjadi masalah. Tapi kalau di negara dengan tradisi yang berbeda ya oke lah, nggak apa-apa. Toh itu bukan pembunuhan juga. Iya. Iya, singkat. Iya. Ini berhubungan sama tante yang tadi. Iya. Kan saya ngikutin meditasi, maksudnya saya 2 tahun lalu saya ngikut meditasi. Itu saya ada tujuan untuk supaya mengurangi rasa automatic negative thinking. Itu kadang sekali masih banyak yang saya lihat dari pertemanan atau orang tua masih ada muncul pikiran-pikiran itu, tapi ada juga orang itu sudah mengikuti meditasi tapi nggak berubah atau mungkin setidaknya berkurang dikit. Nah, apakah itu karena mereka salah cara metode meditasinya atau gimana Bante? Mereka belum menemukan titik awareness. Iya, jadi ketika kita bermeditasi kok ternyata tidak ada perubahan pada diri kita. Atau mungkin orang lain bisa melihat bahwa orang tersebut masih suka marah-marah, tidak ada perubahan ke hal yang baik, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Apakah meditasinya itu sudah sesuai atau tidak, atau belum. Harus ada evaluasi dari orang tersebut. Dan kita pun juga sama. Kalau ternyata kok kita sudah sekian lama bermeditasi kok tidak ada perubahan dalam batin kita, kita harus mengevaluasi. Apakah ada yang salah dengan meditasi saya? Karena sekali lagi meditasi pasti tujuannya, arahnya adalah untuk membawa batin lebih baik. Yang tadinya suka marah-marah, kita lebih bersabar. Tadinya punya keserakahan, kita punya kedermawanan. Tadinya kita itu tidak paham mana yang baik, mana yang tidak baik, sekarang mulai paham. Dan harus demikian.
yang tadinya mungkin ego kita, keakuan kita begitu tinggi, sekarang sudah mulai luntur, mulai lemah. Dan kalau demikian halnya berarti ada sesuatu yang baik yang sudah mulai muncul. Tapi kalau kemudian yang buruk-buruk ini semakin berkembang, artinya ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Maka saya sering mengatakan bahwasanya meditasi itu tidak hanya sekadar duduk meditasi. Orang terkadang terpaku dengan satu prinsip, meditasi adalah duduk. Meditasi itu bukan masalah duduknya. Meditasi itu adalah masalah bagaimana kita menjaga batin kita. Setiap momen kita menjaga batin kita. Mau seseorang duduk, berdiri, berbaring, berjalan, mau seseorang melihat, mendengar, berbicara, ketika dia menjaga batinnya, itulah meditasi. Karena kalau seseorang itu hanya meditasi duduk saja, begitu bangun dari duduk, dia membiarkan batinnya berkeliaran, ya artinya dia hanya meditasi duduk saja. Setelah tidak duduk, dia tidak bermeditasi, tidak menjaga batinnya. Maka perubahan yang signifikan tidak akan muncul kalau hanya meditasi duduk saja. Atau mungkin orang berpikir, oh meditasi itu hanya ketika ikut retreat. Begitu pulang sehingga tidak melakukannya, tidak menjaga batinnya. Ya wajar saja, sudah puluhan kali ikut retreat masih suka marah-marah. Kenapa? Meditasinya hanya retreat saja. Begitu keluar retreat, dibiarkan pikirannya itu berkeliaran, tidak terkendali, tidak terjaga. Maka bisa demikian. Maka meditasi itu adalah bagaimana setiap momennya dalam setiap aktivitas menjaga batinnya dengan baik. Itu meditasi. Begitu ya? Ya baik. Ya, ini sudah melebihi waktu. Saya kira demikian. Terima kasih. Tetap bersemangat. Waktu sangat singkat dan melakukan yang terbaik. Bersabar dengan setiap perubahan. Karena perubahan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi batin kita bisa kita kembangkan untuk menghadapi perubahan dengan lebih bijak. Sehingga penderitaan tidak akan mudah muncul di tengah-tengah perubahan. Itulah meditasi. Ya baik, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia.